Bab 179. Konsorsium King seperti tikus. Ren Xiaosu bersembunyi di pintu masuk universitas dan menyaksikan seluruh distrik Stronghold Barat 109 tiba-tiba jatuh ke dalam kegilaan yang tidak dapat dijelaskan karena ketidakpastian yang dibawa oleh penampilan Li Shentan. Yang Xiaojin, yang berdiri di titik tertinggi, dapat dengan jelas melihat seluruh situasi. Selama periode sore ini, dia melihat hampir seperlima dari semua orang di distrik mulai bergegas ke universitas. Orang-orang di tanah seperti ngengat yang mengelilingi sumber cahaya, dan mereka semua berkerumun dan berlari kencang. Seolah-olah mereka adalah sekelompok binatang buas liar yang tidak terkendali. Di masa lalu, dia mengatakan kepada Ren Xiaosu bahwa jika pembisik iblis dilepaskan, nasib benteng akan menjadi tidak diketahui. Tidak ada yang bisa memprediksi apakah itu akan menuju ke arah yang baik atau buruk. Dan sekarang, hasilnya adalah tanpa keraguan spekulasi terburuk yang mereka miliki. Faktanya, banyak orang tidak dapat membayangkan bahwa musuh dapat menciptakan kekacauan yang begitu luas sendirian. Ini adalah zaman di mana makhluk gaib akan naik, tetapi banyak organisasi masih mengabaikan perubahan yang bisa dibawa oleh makhluk gaib ke zaman itu. Di sisi lain, Li Shentan mengambil tindakan praktis untuk memberitahu kekuatan utama di semua sisi betapa mengerikannya makhluk gaib yang merusak. Individu yang kuat secara bertahap melampaui kekuatan yang dimiliki kelompok orang. Orang-orang di kerumunan berlari lebih cepat ketika mereka semakin dekat ke universitas. Beberapa dari mereka yang kebugaran fisiknya lebih buruk jatuh ke tanah ketika tubuh mereka tidak bisa lagi menahan stres. Tetapi yang lain di belakang mereka terus berlari maju seolah-olah mereka tidak melihat yang lain jatuh ke tanah di depan mereka. Di universitas, pasukan tempur konsorsium Li yang bertugas mempertahankan tempat itu terpana oleh pemandangan itu. Bukan karena kekuatan mental mereka lemah, tetapi bahwa mereka tidak pernah membayangkan akan menyaksikan pemandangan neraka di bumi ini. Komandan pasukan pertahanan adalah yang pertama bereaksi. Dia segera mengeluarkan peringatan awal bahwa mereka akan menembaki kerumunan jika mereka semakin dekat. Sebagai seseorang dari konsorsium Li, dia secara tidak sadar memilih untuk memberikan peringatan terlebih dahulu alih-alih menembak untuk membunuh. Ini karena orang-orang yang mengamuk adalah semua penghuni kubu konsorsium Li. Jika mereka tanpa ampun menembaki mereka, dia akhirnya bisa disalahkan dan dikritik. Pada saat itu, ketika konsorsium Li menghadapi murka penduduk, dia pasti akan dipilih dan dijadikan kambing hitam karena memberi perintah untuk menembak mereka. Tetapi yang lebih penting, dia berpikir bahwa jika dia memberi peringatan sebelum melepaskan tembakan, orang-orang akan berhenti di jalur mereka karena takut akan senjata mereka. Sayangnya, dia tidak bisa salah lagi. Penduduk yang tidak punya pikiran sama sekali tidak memiliki rasa takut, setelah kehilangan semua kendali atas diri mereka sendiri. Esensi hipnotisme adalah membiarkan mereka yang terhipnotis sepenuhnya menyerahkan kesadaran mereka. Justru karena panggilan salah perwira ini bahwa pasukan tempur konsorsium Li kehilangan kesempatan terbaik mereka. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan keputusan petugas ini. Dia dihadapkan dengan lawan yang menakutkan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Pada saat mereka menyadari peringatan itu tidak ada gunanya dan bersiap-siap untuk menembaki penduduk, orang gila hanya beberapa puluh meter jauhnya dari pintu masuk universitas. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tembak untuk membunuh. Petik 2. Tembakan yang intens terdengar ketika tentara dari konsorsium Li menarik pemicu mereka dalam ketakutan. Tetapi setelah membunuh gelombang pertama umpan meriam, orang-orang di belakang mereka melangkahi mayat-mayat yang jatuh dan bergegas maju. Mereka terus datang gelombang demi gelombang tanpa rasa takut. Hanya dalam 1 menit singkat, benteng yang tampaknya berat di pintu masuk universitas telah ditembus. Gelombang orang-orang yang mengalir masuk menyapu seluruh garis pertahanan yang tampak tak tertembus pada pandangan pertama dan merobeknya berkeping-keping. Tidak hanya itu, masih ada lebih banyak penduduk yang tanpa takut memanjat kawat listrik di sisi dinding. Salah satu dinding jatuh. Ketika Ren Xiaosu melihat itu, dia ketakutan. Apakah orang-orang ini menjadi gila? Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergerak. Ren Xiaosu melihat ke bawah dan menemukan dia berdiri di atas penutup lubang gat. Rasanya seperti seseorang mendorong tutup lubang keluar dari bawah.
Tetapi siapapun yang melakukannya tidak berhasil memindahkannya bahkan setelah waktu yang lama. Kemudian suara kesal Luolan terdengar dari bawahnya. Keparat-keparat itu dari konsorsium Li benar-benar menyegel lubang pembuangan. Ayo, mari kita pergi ke tempat yang berbeda dan coba lagi. Petik 2. Ekspresi aneh muncul di wajah Ren Xiaosu. Dia berjalan beberapa puluh meter jauhnya dan berdiri di atas penutup lubang gat yang lain lagi. Akibatnya, suara Luolan terdengar lagi. Persetan. Yang ini juga sudah disegel. Petik 2. Tapi sebelum Ren Xiaosu merasa geli, dia mendengar Fatih Luo berteriak di bawah. Sialan, tutup lubang gat ini. Kali ini, Ren Xiaosu buru-buru berkata, ayo naik. Tidak perlu meledakkan apapun. Setelah Ren Xiaosu melangkah ke samping, tutup lubang gat dengan cepat terbuka sedikit. Mata Luolan terkunci pada mata Ren Xiaosu melalui jahitan kecil yang terbuka. Jadi itu kamu, nak, bentak Luolan saat dia keluar dari bawah. Tubuhnya yang gemuk akan terjebak di lubang jika tidak karena orang-orang di bawahnya mendorongnya keluar. Ren Xiaosu bertanya, apakah kamu lahir di tahun tikus? Kenapa kamu terus berlari-lari di selokan? Petik 2. Apa yang kamu tahu? Luolan berkata dengan jijik. Kami baru saja tahu. Kembali ketika mereka membangun benteng ini, orang-orang kami menyusup ke tim desain arsitektur mereka. Tidak ada benteng konsorsium Li yang tidak kita kenal. Tidakkah Anda berpikir bahwa itu luar biasa untuk dapat menavigasi di sekitar tempat dari bawah dan tidak ditemukan oleh siapapun? Petik 2. Tentu saja, Ren Xiaosu mengangguk. Kecuali itu juga sedikit bau. Kemudian dia melihat pasukan konsorsium Qing merangkak keluar dari selokan satu demi satu. Sampai lebih dari 100 orang keluar. Mereka semua dalam perlengkapan perang penuh. Dengan satu prajurit bahkan membawa RPG. Ren Xiaosu tertegun. Apakah kalian bersiap-siap untuk menyerang kampus universitas juga? Tapi tentu saja, untuk sesuatu yang sangat berharga bagi konsorsium Li. Kami pasti ingin tahu apa itu. Kata Luolan. Katakan, mengapa kamu begitu bersemangat tentang sesuatu yang bahkan kamu tidak tahu? Tanya Ren Xiaosu. Kami punya ide tentang apa itu. Luolan berkata, itu bisa menjadi nano-nano. Wajah Ren Xiaosu menjadi gelap. Bisakah kamu terdengar lebih yakin? Luolan berkata dengan sedih. Konsorsium Li telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk merahasiakannya. Semua orang juga hanya menebak-nebak apa yang mungkin terjadi. Tapi masalahnya, konsorsium Li berada di garis depan bidang nanorobotik. Kami masih terjebak dalam fase percobaan. Tetapi nanomacain mereka sudah digunakan dalam pengobatan. Petik 2. Fatih Luo melanjutkan. Pada tahun-tahun awal, nano yang mereka ciptakan dari DNA sudah bisa membersihkan gumpalan darah dan hal-hal lain seperti itu. Saat itu, beberapa eksekutif dari organisasi lain bahkan akan pergi ke rumah sakit konsorsium Li untuk mendapatkan penyakit mereka ketika mereka semakin tua. Konsorsium Li bahkan memiliki nanozim 1, yang digunakan untuk mengobati hepatitis C. Semua ini adalah bidang penelitian utama yang dipimpin oleh konsorsium Li. Petik 2. Ren Xiaosu merenungkan penyebutan virus hepatitis. Apakah konsorsium Qing berpikir untuk bertualang ke industri medis? Bab 180. Mereka bersalah. Tidak, Luolan menggelengkan kepalanya. Kami hanya menebak apa yang mungkin terjadi. Di masa lalu, nano-nano hanya bisa melakukan operasi yang sangat sederhana dan dasar karena terlalu sulit bagi konsorsium Li untuk mengimplementasikan pemrograman yang rumit ke dalamnya. Jadi kami tidak lagi memperhatikan masalah ini setelah itu. Tapi sepertinya mereka mungkin memiliki terobosan di lapangan. Petik 2. Awalnya, Ren Xiaosu berpikir itu adalah hasil yang luar biasa dari penelitian makhluk gaib. Pada akhirnya, itu menjadi sesuatu tentang nano tinggi. Ketika dia mendengar itu, pikiran pertamanya adalah pergi. Hasil penelitian ilmiah semacam itu mungkin berguna bagi organisasi besar, tetapi itu tidak layak untuk Ren Xiaosu. Seorang siswa yang putus asa seperti dia bahkan belum pernah mendengar tentang nano sebelumnya, apalagi tahu apa itu. Bahkan, Ren Xiaosu juga memiliki pemahaman sendiri tentang sains. Tetapi apapun yang tidak dia dengar sebelumnya akan diperlakukan sebagai tahayul. Selain itu,
Jika orang-orang seperti Luolan masih hanya menebak dan bahkan tidak bisa memastikan apa yang terjadi setelah begitu banyak tebakan, semakin Ren Xiaosu tidak akan membuang waktu untuk sesuatu yang begitu tidak pasti. Luolan berkata, bagaimana dengan ini? Anda akan membantu saya untuk mencuri penelitian, dan saya akan membayar Anda untuk itu. Petik 2. Karena kamu sangat suka menebak, mengapa kamu tidak menebak apakah aku akan membantumu? Kata Ren Xiaosu sambil tertawa. Dugaanku adalah bahwa kamu akan. Kata Luolan bersemangat. Tebak lagi. Luolan terdiam. Lalu berkata, lihat, aku adalah orang yang memberitahumu bahwa para eksperimen akan datang. Petik 2. Terima kasih. Kata Ren Xiaosu dengan tulus. Lupakan. Luolan melambaikan tangannya dengan frustrasi. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau membantu. Saya mungkin juga memberitahu Anda sesuatu yang lain. Mungkin ada keberadaan makhluk cerdas di antara eksperimen. Karena kami mengetahui bahwa mereka sebenarnya melakukan eksperimen pada diri mereka sendiri. Bisakah Anda bayangkan betapa menyeramkannya hal itu? Petik 2. Ren Xiaosu sedikit terkejut. Apalagi yang seharusnya dilakukan oleh eksperimen jika mereka tidak melakukan eksperimen. Sekarang giliran Luolan yang terkejut. Itu cukup logis. Petik 2. Ren Xiaosu mengabaikan Luolan dan berencana untuk segera kembali ke halaman rumah sewaan mereka. Saat ini, Yan Liuyuan, Wang Fugui, dan yang lainnya sedang menunggunya di sana. Ketika dia pergi, Ren Xiaosu bahkan berbalik untuk melihatnya. Dia menyadari Yang Xiaojin masih di atas gedung itu. Seolah-olah dia menyediakan perlindungan untuk seseorang. Lalu tiba-tiba dia melihat wajah yang familiar muncul di kejauhan. Ternyata pengawas benteng itu. Dia melihat Lu Yuan datang. Siapapun yang berusaha menghentikannya berakhir dengan kabut darah menyembur keluar dari tubuh mereka. Jadi, Lu Yuan sebenarnya adalah anggota Saboteurs. Untuk beberapa alasan, Ren Xiaosu merasa bahwa banyak pertanyaan yang membingungkannya baru saja dijawab. Tidak heran Yang Xiaojin dan Luo Xinyu mendapatkan status penduduk benteng mereka dengan mudah. Tidak heran Yang Xiaojin bisa mendaftar di sekolah dengan mudah. Tidak heran bahwa ketika Wang Tua ditangkap oleh Divisi Ketertiban Umum, Lu Yuan segera memanggil mereka untuk membebaskannya. Tidak heran Yang Xiaojin ingin mempersulit Luolan. Itu karena Luolan telah menamparkan Lu Yuan, dan Yang Xiaojin ingin membalasnya untuk rekannya. Ketika Lu Yuan melihat Ren Xiaosu, dia tersenyum dan melambai padanya. Lu Yuan tampak jauh lebih ceria dari sebelumnya. Dia tampak jauh lebih bahagia setelah menumpahkan identitas palsu. Tapi yang Ren Xiaosu tidak tahu adalah bahwa pendaftaran sekolahnya seharusnya juga ditangani oleh Lu Yuan. Sementara Yang Xiaojin telah mendaftarkan sekolah 2 hari lebih awal darinya. Jadi bukankah itu berarti dia sudah tahu dia akan bersekolah sebagai baik? Dan dia bahkan tahu ke sekolah mana dia akan pergi. Ren Xiaosu selalu curiga pada Yang Xiaojin karena dia benar-benar tidak punya alasan untuk bersekolah. Kenapa dia pergi ke sekolah? Ternyata, dia sebenarnya adalah target sepanjang waktu. Apakah itu supaya dia bisa mengamatinya dari jarak yang lebih dekat? Atau adakah alasan lain? Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya-tanya apakah orang-orang ini berpikir untuk merekrutnya menjadi penyabot juga. Tapi Ren Xiaosu tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Dia segera berbalik dan pergi. Rumah halaman yang disewa Old Wang tidak jauh dari universitas. Jadi Yan Liuyuan dan yang lainnya juga telah mendengar suara tembakan. Ketika Ren Xiaosu mendorong membuka pintu dan masuk, semua orang menghela napas lega. Seluruh halaman dipenuhi orang, para siswa, Jiang Wu, dan banyak sepeda ada di sana. Xiao Yu bertanya, Xiaosu, ada apa dengan tembakan itu? Apa kamu baik-baik saja? Saya oke, Ren Xiaosu berkata. Semua orang, naik sepeda Anda. Kami harus segera pergi. Petik 2. Tidak peduli apa yang akan terjadi di benteng ini. Prioritas utama Ren Xiaosu adalah untuk membawa semua orang ke tempat yang aman, bukan untuk mencoba mendapatkan sesuatu. Dengan begitu banyak nyawa yang dipertaruhkan, Ren Xiaosu tidak mungkin egois. Ketika kelompok itu melihat Ren Xiaosu bergegas keluar pintu, semua orang mengenakan ransel mereka yang penuh dengan persediaan pribadi mereka. Setelah semua orang naik sepeda, Yan Liuyuan ragu-ragu sebelum bertanya, Bro, mengapa Anda membawa sepeda Anda?
Ren Xiaosu membentak. Aku khawatir akan merusak sepeda. Cukup omong kosong. Cepatlah ke gerbang benteng. Petik 2. Li Sentan sedang berjalan-jalan di distrik barat. Orang-orang di kabupaten lain kemungkinan masih tidak mengetahui apa yang terjadi di sini. Gadis kecil yang bernama Siliren tiba-tiba melayang dari belakangnya. Tak satu pun dari kakinya yang menyentuh tanah. Aku takut belnya tidak terlalu keras. Jadi aku memukulnya beberapa kali lagi. Kata gadis kecil itu sambil tersenyum. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Li Sentan tersenyum penuh perhatian dan berkata, itu seharusnya cukup mengejutkan bagi orang-orang konsorsium Li. Petik 2. Tapi mengapa kita melakukan itu? Siliren bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Sentan berdiri diam dan memandang kedua sisi jalan. Semuanya tampak akrab namun aneh baginya. Dia berkata, ibu saya menikah dengan konsorsium Li beberapa waktu yang lalu untuk menangkal nasib buruk ayah saya yang sakit. Pada awalnya, penyakitnya membaik. Tetapi itu tidak berlangsung lama sebelum dia meninggal beberapa tahun kemudian. Ibu saya membesarkan saya di konsorsium Li. Ketika dia jatuh cinta dengan seorang guru muda di kemudian hari dan ingin menikah dengannya, Li Sentan menghela nafas. Sebenarnya, semua itu adalah sifat manusia. Namun, konsorsium Li percaya bahwa setiap wanita yang menikah dengan konsorsium Li adalah milik organisasi seumur hidup. Jika ibu saya menikah dengan orang lain, mereka akan melihatnya mempermalukan konsorsium Li. Petik 2. Siliren diam-diam mendengarkan apa yang terjadi sesudahnya. Setelah itu, Li Sentan berpikir sejenak sebelum berkata, setelah itu, konsorsium Li menyeretnya keluar dari benteng di jalan yang kita lewati ini dan menguburnya hidup-hidup. Aku bahkan tidak tahu di mana dia dimakamkan. Petik 2. Tiba-tiba, pintu bayangan muncul tidak jauh di belakang Li Sentan. Luo Xinyu bertanya dari balik pintu bayangan. Lalu apa penghuni lain di benteng ini yang bersalah? Li Sentan menatap pintu bayangan dan berkata sambil tertawa. Mengapa kamu bersembunyi di balik pintu? Apakah kamu tidak akan keluar dan menyapa temanmu? Petik 2. Luo Xinyu membentak. Aku tahu kamu bisa menghipnotis orang hanya dengan melihat. Jadi jangan mencobanya denganku. Anda masih belum menjawab pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda. Petik 2. Li Sentan tertawa dan berkata, pada hari itu, saya dengan pengecut bersembunyi di sisi jalan dan menyaksikan kendaraan yang mengawal ibu saya lewat. Pada hari itu, seluruh penduduk distrik barat datang untuk menonton. Ada orang yang mengolok-olok dan mengejeknya, tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk memohon nyawanya. Karena itu, mereka semua bersalah. Petik 2. Setelah itu, Li Sentan menjadi gila dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Saat berada di rumah sakit jiwa, ia sempat kehilangan identitasnya sebelum menjadi Demon Whisperer yang legendaris. Seolah-olah dia telah menjadi perwakilan dunia bawah di bumi. Tidak heran tidak ada yang bisa mengetahui identitas Li Sentan. Sepertinya konsorsium Li juga menganggapnya sebagai aib dan memutuskan untuk menghapus semua jejak ibu dan anak.